ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, demikian bacaan pembuka kita. Itu semoga dengan bacaan tadi Allah akan mudahkan agenda-agenda kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mengawali tilawah, kami beri kesempatan ada dari Bapak Ibu yang ingin bacakan ayat Al-Quran, silakan bisa mengacungkan tangan atau raise hand, ngasih tanda, nanti kami persilahkan ya, atau langsung membuka mic-nya ya. Namun sebelum itu mohon maaf tadi kelewat ya, kami secara pribadi Guswi mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum minal aidin wa faidin. Mohon maaf lahir dan batin jika kami ada salah khilaf selama mendampingi kegiatan kita ataupun agenda-agenda Manut Quran, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga dari tim Manut Quran pun juga menyampaikan hal yang sama, mohon maaf lahir dan batin. Baik, untuk selanjutnya tilawatil Quran, ada dari Bapak Ibu yang ingin membacakan ayat Al-Quran, kami persilahkan. Silahkan. Dari surat Al-Kahfi ayat 1-15. Silahkan Bapak Ibu. Kami beri waktu untuk bisa membacakan ayat-ayat tersebut. Silakan, ada yang mau baca? Kami beri kesempatan untuk bisa membacakan ayat Al-Quran. Oke, baik. Kalau belum ada, silakan dibuka mushafnya ayat surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 15 akan kami sampaikan bacakan untuk mengawali membuka kajian kita pada malam hari ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma Al-Quran. Kemudian tadi bacaan Al-Quran
Semoga dengan bacaan tadi Allah memberkahi agenda-agenda kita yang kita adakan pada malam hari ini dan di waktu-waktu yang ke depan. Insya Allah kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang pekan depan ingin bacakan ayat Al-Quran, silakan nanti dipersiapkan melanjutkan dari ayat berikutnya, ya 16 dan seterusnya. Baik, alhamdulillah kita akan masuk ke agenda berikutnya yaitu materi ya, pada pertemuan kita malam hari ini. Alhamdulillah tema kita masih tema di bulan Syawal. Alhamdulillah ini Ustadz Udin sudah bergabung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Ya, alhamdulillah sehat Guswi. Insyaallah, barakallah Ustadz. Ya, luar biasa Ustadz pada hari ini ya. Sepertinya Bapak Ibu jamaah ya sudah kangen dengan agenda-agenda kajian online kita. Ya, insya Allah banyak yang sudah bergabung. Ya, kalau Ramadan kemarin kita adakan di Jumat pagi ya, ini kembali lagi di malam hari lagi. Insya Allah semoga semakin memberikan semangat bagi jamaah semuanya untuk terus menghadiri di acara kajian online kita. Amin. Baik, untuk itu langsung saja Ustadz. Waktu sepenuhnya waktu Zoom kami persilakan pada Ustadz Udin. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Guswi dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ustadzah, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di bulan Syawal dan malam hari ini sebenarnya kita belum masuk pada kajian ya, belum masuk pada tema kajian. Tapi ini lebih pada halal bihalal seperti atau sebagaimana yang telah di-share tadi, bahwasanya hari ini kita sedikit mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi dari perjalanan dakwah kita, dari perjalanan ibadah kita, dan tentunya dalam perjalanan waktu 1 tahun, 2 tahun kita punya banyak kesalahan juga karena kita berinteraksi ya. Kita saling berinteraksi, tentu ada kekurangan, tentu ada kekhilafan baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Guswi bahwasanya kami dari Manut Quran, dari Manut Quran Manajemen, komunitas Manut Quran menyampaikan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, baik itu siam kita, sholat kita, zikir kita, sholawat kita, sedekah kita, rukuk kita, sujud kita, dan juga aktivitas-aktivitas kebaikan yang lainnya. Allah terima dan Allah balas dengan kebaikan. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam perjalanan waktu kami menghitung menemani kawan-kawan ini hampir 2 tahun ya. Agustus 2 tahun yang lalu kami memulai kegiatan kajian Manut Quran.
Lalu kemudian sampai di tahun kemarin, tahun 2022 dan terakhir ada di bulan ini ya April tahun 2023. Dan sekarang kita masuk di bulan Syawal tahun 2023. Pak, insya Allah hampir 2 tahun ya kami membersamai kawan-kawan baik di grup Manut Quran maupun di program kajian online tentu tidak terlepas dari khilaf salah ya. Dan kami juga terus mengevaluasi hal-hal apa yang harus kami lakukan, hal-hal apa yang harus kami berikan untuk kawan-kawan dalam melaksanakan atau menjalani kehidupan ini agar jauh lebih baik lagi. Yang tentunya apa yang kami sampaikan itu adalah sesuatu yang kami jalani, yang sudah kami laksanakan, dan beberapa amalan-amalan yang tidak kami laksanakan memang tidak kami sampaikan. Pak, insya Allah demi menjaga ritme ibadah kita, ya. Meskipun barangkali banyak amalan-amalan di luar sana yang itu juga luar biasa ketika dikerjakan, dan ini juga dahsyat ketika diamalkan. Kami tidak pernah membatasi kawan-kawan untuk mengerjakan amalan-amalan di luar manut Quran. Hanya seperti yang sering kami sampaikan, bahwasanya apa yang kami sampaikan inilah yang mampu kami kerjakan. Dan sesuatu hal yang di luar kemampuan kami mengerjakan itu tidak akan kami sampaikan. Pak, insya Allah demikian. Ya. Nah, sebagai pengingat kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, kita sudah masuk di bulan Syawal, Idul Fitri, gitu ya, yang artinya kita sudah kembali suci, kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Pak, insya Allah dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sudah Allah hapuskan dan Allah kembali buka dengan catatan amal ibadah yang baru. Jadi tidak hanya sekedar amal ibadahnya dihapus atau dosa dan kemaksiatan kita dihapus oleh Allah, tapi Allah ganti kertasnya, Allah ganti bukunya. Pak, insya Allah akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Sebagaimana Syawal adalah sebagai bulan peningkatan. Nah, kawan-kawan sedikit muhasabah, sedikit mengevaluasi. Kita sudah masuk di Idul Fitri di tahun 1444 Hijriah. Dan 1 bulan penuh kemarin kita sudah digembleng oleh Allah. Kita masuk dalam tarbiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari awal Ramadan kita sering-sering banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian melaksanakan taubat dan berjanji kepada Allah, berkomitmen kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut. Maka di bulan Syawal inilah, di Idul Fitri inilah, kita sama-sama berkomitmen kembali. Menjaga komitmen itu betul-betul bahwasanya, ya Allah, kemarin sebulan kita sudah mohon ampun, sebulan kita sudah menjalankan apa yang Kau perintahkan, menjauhi apa yang Kau larang, maka di bulan Syawal ini kami berkomitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk senantiasa menjaga agar tidak kembali melakukan dosa yang pernah kita lakukan. Agar tidak kembali terlibat atau masuk dalam kemaksiatan yang pernah kita lakukan, agar tidak lagi kembali masuk dalam ranah-ranah riba dan sejenisnya. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati uiddat lil muttaqin. Allah sampaikan, dan bersegeralah kita untuk mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang Allah sudah sediakan surga seluas langit dan bumi. Dipersiapkan untuk siapa? Ya untuk kita semuanya, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, Ramadan ini wasilah yang terbaik yang sudah Allah sediakan, karena ini bentuk cintanya Allah kepada kita semuanya, yang sudah Allah sediakan
agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, selain itu, Allah juga menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. La'allakum tashkurun, menjadi hamba-hamba Allah yang ngerti bahwa posisi kita adalah hamba, menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bersyukur, memanfaatkan apa yang telah Allah berikan itu dengan kebaikan. Dengan Allah, apa yang Allah berikan itu dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu makna Idul Fitri sebagai muhasabah kita adalah kita berkomitmen kembali, serius. Ya, kita serius. Karena kemarin sebulan kan sudah kita lakukan, kita sudah latihan. Latihan apa? Latihan mohon ampun, latihan tobat, serius menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang sebisa mungkin. Lalu kemudian masuk di bulan Syawal, kita betul-betul komitmen. Ya, kita cek kembali, evaluasi kembali komitmen kita seperti apa. Jangan-jangan komitmen kita hanya di bulan Ramadan dan selepas Ramadan kita sudah tidak komitmen lagi. Maka kita jaga, kawan-kawan. Yang kedua, yaitu adalah agar kita senantiasa menjaga ketakwaan. Jikalau memang Allah sudah janjikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun, tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa tadi. Maka dari ketakwaan yang sudah kita peroleh ini, kawan-kawan, kita jaga kembali. Yaitu dengan cara apa? Kita senantiasa terus mengevaluasi untuk senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan juga untuk menjauhi apa yang Allah larang. Nah, yang ketiga, kawan-kawan, kita masuk di bulan Syawal, rasa-rasanya kita dari awal Ramadan itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Punya mental kaya, punya mental tangan di atas, suka memberi dan suka berbagi. Maka di bulan Syawal, ya ini harus dilanjutkan. Dan kemarin alhamdulillah ya, kita bisa menyaksikan di lingkungan kita bahwasanya masuk di bulan Syawal Idul Fitri, banyak di antara kita yang kemudian berbagi kepada tetangganya, berbagi kepada saudaranya, sanak famili dan sebagainya. Yang dimana ini adalah implementasi atau kelanjutan daripada kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan sebelumnya. Kalau tadi kita sampaikan bahwasanya di Quran surah Al-Imran 133, Allah sampaikan agar kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mohon ampun, untuk senantiasa menjaga komitmen kita agar tidak kembali lagi kepada dosa dan kemaksiatan. Maka di ayat selanjutnya 134 Allah sampaikan walladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yang dimana kita senantiasa berbagi. Yang ini memang sudah kita lakukan dari Ramadan kemarin, sudah sebagai lahan latihan, sebagai wasilah tarbiyah kita di bulan Ramadan. Kita punya mental kaya, punya mental tangan di atas, mudah berbagi, mudah ngasih sesuatu kepada orang lain, meskipun dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Tak peduli diri kita itu sedang banyak kebutuhan ataupun memang kebutuhan kita banyak tercukupi, ya kita berbagi kepada orang lain. Maka Syawal ini juga sebagai komitmen kita lanjutkan kembali kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Momentum untuk melanjutkan infak dan sedekah kita. Lalu berikutnya wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Yang dimana
Di bulan Syawal, Idul Fitri, momentum kita untuk membuka benteng yang membatasi diri kita dengan orang lain. Membuka benteng yang membatasi kita dengan rezeki kita. Yaitu apa? Dengan kita meminta maaf. Dengan kita saling memaafkan. Dengan kita memberi maaf. Kepada siapapun, kita terbuka. Tidak ada lagi blok antara kita dengan orang lain. Tidak ada lagi pembatas antara diri kita dengan yang lainnya. Itu harus kita lakukan. Dan itu sudah teman-teman lakukan. Pak, insya Allah Syawal ke depan kita tidak sekedar berjalan, tapi akan berlari. Tidak yang sekedar melompat, tetapi akan melompat jauh lebih tinggi lagi. Dan tentunya Bapak Ibu kawan-kawan nanti akan bisa saksikan bahwa rezeki kita akan terbuka jauh lebih besar lagi. Apa yang kita dapatkan akan jauh lebih berkah. Apa yang kita dapatkan akan jauh lebih berlimpah. Pak, insya Allah Bapak Ibu kawan-kawan ya. Maka sekali lagi Ramadan sudah banyak memberikan pelajaran untuk diri kita. Idul Fitri, Syawal, ini saatnya kita berkomitmen terhadap apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, status-status yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ingin kami sampaikan juga bahwasanya kami dari Manut Quran Manajemen senantiasa mengevaluasi kekurangan-kekurangan kami. Itu kami senantiasa belajar untuk bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik untuk kawan-kawan. Kami senantiasa terus belajar dan memberikan hal-hal apa yang teman-teman saat ini sudah butuhkan. Dari kegiatan-kegiatan apa yang memang itu bermanfaat untuk teman-teman. Karena apa? Karena kami ingin betul-betul menjadikan Manut Quran ini sebagai wasilah, sebagai solusi untuk siapapun itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana tagline kami adalah Manut Quran, solusi hidup bahagia. Pak, insya Allah kawan-kawan, kami sudah melakukan yang terbaik dan setiap kali kami selalu melakukan inovasi perubahan, kami terus belajar dari setiap harinya. Alhamdulillah sudah ada beberapa program yang jalan Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah. Sebagaimana kajian online Manut Quran akan terus kami lakukan di setiap malam Jumatnya, Pak, insya Allah ya. Dan termasuk di dalamnya kita senantiasa belajar ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, mengkaji, mentadaburi ayat Quran dan juga hadisnya. Termasuk kami juga akan membedah bukunya. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, di setiap pekan keempat kami selalu agendakan sebagai momentum untuk bedah buku Manut Quran Bisa Kaya. Agar apa? Agar teman-teman terus mendapatkan pendalaman-pendalaman. Kami pun juga sama seperti itu. Agar terus mendapatkan pendalaman-pendalaman. Karena kunci daripada ilmu itu adalah pada sisi pengulangan. Ilmu apapun. Ya, ilmu apapun itu ada pada sisi pengulangan. Ketika diulang-ulang terus, Pak, insya Allah nanti ada sesuatu yang akan masuk ke dalam diri kita. Dan ada manfaat yang akan kita dapatkan. Yang kedua, kami dari sisi sosial mengerti betul juga terhadap kegelisahan kawan-kawan yang saat ini dihadapi, yaitu ada terkait dengan amanah, ya. Baik itu terhadap perseorangan, lembaga, ataupun online. Ya, kami kemudian memfasilitasi ya, dari beberapa bulan terakhir, kami memfasilitasi untuk teman-teman masuk dalam program islah, infak, subuh, lunas amanah. Karena ini masuk bagian dari materi ataupun program di Manut Quran. Ya, kalau teman-teman nanti belajar kembali mengulangi di materi tentang 7 ikhtiar langit, di sana ada tentang infak subuh. Yang ini luar biasa, disaksikan oleh malaikat, didoakan oleh malaikat di saat itu juga. Lalu kemudian, bagaimana agar kita bisa saling ngebantu diri kita dan juga orang lain? Kami bentuklah islah, ya, infak subuh lunas amanah. Yang kemudian diharapkan teman-teman infak subuhnya ini mulai dikumpulkan
Tidak harus semua, sering kami sampaikan. Tidak harus semua, tetapi ada sebagian yang kemudian ditransferkan rekening Islah. Yang nantinya setiap bulan hasil yang terkumpul itu akan kami sampaikan kepada kawan-kawan yang membutuhkan dan bersiap untuk mereka melunasi amanah-amanah mereka, utamanya adalah amanah pinjol. Tentu ini penerimanya sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tidak semua orang. Namun syarat yang pasti dan wajib harus dilakukan oleh teman-teman adalah menjadi bagian dari program Islah. Jadi meskipun teman-teman sudah beli bukunya, sudah baca bukunya, sudah praktek, tapi kalau tidak menjadi bagian dari Islah, tidak ikut infak subuh masuk ke rekeningnya Islah, maka juga tidak akan pernah mendapatkan bantuan Islah ketika nanti mengajukan. Ya, ini harapan teman-teman bisa pahami. Lalu kami juga ada terkait dari sisi bisnis, kami juga memfasilitasi kawan-kawan untuk bisa mengembangkan potensinya. Jadi manut Quran itu tidak hanya sekedar ikhtiar bumi, ya tidak sekedar ikhtiar langitnya saja, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi ikhtiar bumi ini juga senantiasa kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kawan-kawan akan semakin mudah membuka keran-keran rezeki yang insya Allah dengan wasilah itu teman-teman nanti memudahkan untuk bisa mewujudkan hajat-hajatnya, mimpi-mimpinya, doa-doanya, termasuk keinginan untuk bisa lunas amanah. Maka kami memberikan fasilitas. Ada yang sudah kami bikin, ya, yaitu adalah sharing bisnis online. Ini materi-materi tentang bisnis, materi-materi tentang marketing, materi-materi tentang finansial, kami sampaikan di sana. Teman-teman yang suka ambil manfaatnya, praktekkan. Sudah selesai. Ya. Lalu kemudian kami juga memfasilitasi teman-teman yang sudah punya produk. Jualan bingung, nggak ngerti mau dijual di mana. Lewat WA Group nanti ngeganggu, karena tidak semua WA Group itu mengizinkan untuk jualan. Maka kami memfasilitasi ada MQ Shop. Ya, teman-teman bisa masuk di MQ Shop, daftar, jualan di MQ Shop. Pak insya Allah memang saat ini masih merintis, tetapi Pak insya Allah ke depan ini akan menjadi sebuah pasarnya Muslim, pasarnya kawan-kawan di Manut Quran, dan insya Allah menjadi transaksi yang berkah. Dan masih banyak lagi hal-hal program yang senantiasa kami create, yang senantiasa kami bikin, yang senantiasa kami pelajari dan kami sampaikan kepada teman-teman. Untuk apa? Untuk teman-teman ini agar bisa merasakan manfaat dari Manut Quran. Baik dari sisi edukasinya, baik dari sisi sosialnya, baik dari sisi bisnisnya. Silakan teman-teman ambil dan manfaatkan. Termasuk kami juga terbuka ketika teman-teman konsultasi, ketika teman-teman diskusi, sharing, kami juga senantiasa terbuka. Tapi mohon maaf ketika memang ada hal yang terkadang slow respon, mohon maaf terkadang jika dalam kami menyampaikan kepada teman-teman agak keras, termasuk saya sendiri ya, terkadang dalam menyampaikan konsultasi agak keras. Kenapa? Karena teman-teman terkadang harus dikasih kekerasan agar ngerti bahwa dosa harus ditaubati dan kemudian ikhlas menerima apapun yang akan Allah berikan. Kalau kita sudah bisa melewati itu, insya Allah Allah ridho dan kemudian Allah akan berikan kebaikan-kebaikan setelahnya. Tidak ada kelapa yang bisa menghasilkan santan yang terbaik ketika kelapa itu tidak diproses dengan kekerasan. Kelapa dijatuhkan dari atas, setelah itu dikupas dengan cara keras, ya. Kemudian dipecahkan, diparut, sampai dipanaskan, hingga menjadi sebuah santan dengan kualitas yang terbaik. Maka teman-teman, ini yang harus teman-teman pahami, dan proses ini insya Allah kami akan terus mengawal, kami akan terus memberikan pelayanan-pelayanan kepada kawan-kawan, program-program yang terbaik, Pak insya Allah akan senantiasa kami berikan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan
tausiah ataupun materi pada malam hari ini. Intinya mari kita sama-sama terbuka, mari sama-sama kita melepaskan belenggu, melepaskan blok diri kita dengan orang lain, sama-sama saling memaafkan dan sama-sama saling mengingatkan agar kita senantiasa terus terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. Insyaallah khairan katsir pada Ustadz Udin Yulianto yang telah menyampaikan ya paparan materi taujih pada malam hari ini ya. Dan memang untuk malam hari ini kita belum masuk pada materi kajian. Jadi kita lebih pada halal bihalal di bulan Syawal ini. Sekali lagi sebagai sarana bagi kita untuk bisa saling membuka diri, saling memaafkan satu sama lainnya, dan juga mencoba mengikhlaskan dari segala hal yang nantinya akan membelenggu diri kita, ya, dan insya Allah nanti akan membuka suasana baru, membuka langkah-langkah baru untuk lebih baik ke depannya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kalau begitu berarti tidak ada sharing ini, Kang, atau gimana, Kang? Sharing boleh, barangkali apa yang boleh. dirasakan dalam sebulan Ramadan kemarin, barangkali, atau perjalanan selama ini kenal dengan manut Quran, ya, itu seperti apa, lika-likunya, naik turunnya kehidupan, rezeki, dan seterusnya. Boleh. Monggo, ya, mungkin bisa dibatasi berapa orang. Gitu. Baik, oke. Berarti kita ada kesempatan Bapak Ibu, sambil nanti kita maksimalkan sampai jam 21.00 bagi Bapak Ibu yang ingin sharing ya, pengalaman atau dinamika selama bergabung di komunitas Manut Quran ini, di Jamaah Manut Quran ini, mungkin ada sharing-sharing yang bisa memotivasi ya, baik diri sendiri ataupun juga rekan-rekan yang lainnya. Alhamdulillah ini ada Ibu dari Madiun ini ya. Ini tapi belum diganti ini namanya, masih TPPKK Desa Tiron Madiun. Iya. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Dengan Ibu siapa, Desi. Ibu? Desi. Ibu Desi ya. Oke, silakan kami beri kesempatan untuk sharing Ibu Desi. Silakan dari Madiun, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih setelah saya bergabung di grup Manut Quran, setelah membaca bukunya, semuanya alhamdulillah. Saya merasa alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Allah untuk merubah diri menjadi lebih baik, merubah ibadah saya yang dulu masih bolong-bolong sholatnya, alhamdulillah sekarang lebih bagus lagi sesuai dengan manut Quran itu. Nah, tapi gini, Kang, saya mau sedikit curhat. Kemarin kan ya enggak tahu ya ini mungkin apa saya yang bodoh atau mungkin karena apa-apa, saya tuh orangnya nggak pernah suuzon sama orang, saya tuh selalu husnuzon sama Allah pun saya selalu husnuzon. Nah, kejadian itu pas malam takbiran. Memang saat ini saya sedang kesulitan ekonomi, motor pun saya juga pengen sekali punya motor. Nah, setelah malam takbiran itu ada yang WA kalau saya tuh dapat motor gitu ya, istrinya kayak gitu. Saya tuh udah seneng banget, saya husnuzon sama Allah, alhamdulillah ya Allah, apa ini doa saya selama ini, apa ini hadiah dari Allah untuk saya di bulan Ramadan, karena setiap malam nuzul Quran saya menjalankan ibadah gitu. Nah, saya tuh sampai sujud syukur, senang-senang, tapi kok nggak tahu ujung-ujungnya itu saya malah kena tipu gitu loh. Ada rasa apa ya Allah, ada rasa padahal saya tuh mengingat banget punya motor gitu loh. Nah, kok bertepatan sekali waktu malam takbir itu saya ditelepon kalau saya tuh dapat motor kayak itu karena hadiah dari TikTok gitu loh. Saya tuh ngikutin apa gitu di TikTok. Tapi saya taunya merasa saya ditipu karena saya tuh suruh transfer uang kayak gitu loh. Nah, ternyata benar itu hanya
tipuan gitu loh, hanya orang yang menipu saya kayak gitu. Saya sudah transfer uang tapi ternyata zonk, nggak ada motor data, nggak ada kayak gitu. Nah itu gimana Ustaz? Ya saya tuh ya sempat ya Allah, pada saat itu udah bersyukur, saya suudzon sama Allah, ini hadiah dari Allah atas doa-doa saya. Itu berarti ibadah saya itu termasuk belum ikhlas ya Pak? Ya Kang ya? Atau gimana ya? Kok selalu saya tuh mesti ditipu terus, apa karena saya yang bodoh atau gimana ya? Mohon penjelasannya Kang. Ya, insya Allah nanti akan Allah ganti mobilnya, insya Allah akan Allah hadirkan lewat wasilah yang lain. Hanya saja memang berhati-hati itu perlu. Artinya kami senantiasa terbuka dengan kawan-kawan semuanya. Silahkan jika ada informasi apapun bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Benar enggak model seperti ini? Benar enggak seperti itu? Saya kok dapat ini? Saya kok ada penawaran ini? Ada macam-macam kawan-kawan ya. Jadi misalnya kayak misalkan ada penawaran pinjaman tanpa riba, tanpa bunga, itu ada juga. Nah, teman-teman memang harus senantiasa berhati-hati dan kami terbuka untuk teman-teman bisa konsultasi, tanyakan dulu. Kang, saya dapat informasi seperti ini benar enggak? Nah, tanyakan dulu. Saya insya Allah apapun bentuknya termasuk investasi-investasi bodong, Pak, insya Allah kami sudah punya banyak pengalaman ya terkait dengan model-model penipuan. Silahkan, ya, kami sudah sering ketipu juga, maka silahkan. Kami punya pengalamannya, maka boleh ditanyakan terlebih dahulu nanti modelnya seperti apa ya. Nah, terkait dengan apa yang sudah terjadi, ya insya Allah ini adalah bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita siap untuk naik kelas atau tidak, kan begitu. Ketika kita bisa melewati ini tadi seperti yang saya sampaikan, insya Allah nanti Allah akan hadirkan apa yang menjadi impian kita. Tinggal nunggu waktu aja, ya. Tinggal nunggu waktu. Insya Allah nanti akan Allah kasih lewat jalan-jalan yang lain. Seperti itu, Iya. Bu Desi ya. Tapi kayak gini loh, kenapa ya setiap satu keinginan ini pengen ini gitu toh, tapi tuh kayak ada apa godaan kok pasti tiba-tiba tuh kok bertepatan juga ada yang kayak ngasih kayak gitu, kayak nawarin saat saya tuh butuh banget ini, tiba-tiba ada, tapi ya ujung-ujungnya gitu pasti tertipu lagi tertipu Iya, lagi. maka Padahal saya ini sudah usul-usul ya Allah ini apa rezeki dari Allah, apa ini hadiah dari Allah gitu, tapi ternyata kok pasti ya, ini saya selalu kecewa. bagian dari mental block ya. Maka silahkan dihilangkan ya. Artinya apa? Artinya seolah kenapa saya mudah tertipu seperti itu? Kenapa saya mudah terdolimi? Kenapa saya mudah begini? Nah, itu bagian dari mental block. Silahkan dihilangkan. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada orang dalam hidup ini kok sial terus, itu tidak ada. Tidak ada dalam hidup ini orang ketipu terus, itu tidak ada. Tapi kalau kita berpikir bahwa saya sering ketipu, saya mudah ketipu, ya kan benar-benar ketipu. Kalau orang mengatakan saya kok sering kok suka sial terus, ya nanti kan benar-benar sial hidupnya. Nah, seperti itu. Itu bagian dari mental block harus dihilangkan. Ya, insya Allah ikhlaskan apa yang sudah terjadi, melangkah ke depan jauh lebih baik lagi. Insya Allah demikian. Ya. Insya Allah, saya habis itu saya juga koreksi diri Kang. Ya Allah, apa ibadah saya itu kurang atau gini, akhirnya ya Ya, insya saya Allah enggak. mungkin ya Itu bagian dari ujian Allah. Ya, maka tadi ini memberikan pelajaran Bu Desi dan juga kepada kawan-kawan yang lain. Ketika ada tawaran apapun, tanyakan dulu, ya, konsultasikan dulu. tapi saya tetap berharap keajaiban itu pasti ada kan Ya, Kang. insya Allah Satu nanti. sampai teman-teman sampai gitu, terus tuh gak usah ngarep kayak gitu, gak ada namanya keajaiban kayak gitu. Tapi tuh saya tetap Ya, bersunusan sama Allah, pasti insya Allah ada nanti saatnya nanti ada saya pasti jalannya, dapat. ya, tetapi tidak lewat model-model seperti itu. Allah punya banyak cara, ya, Amin, insya amin. Allah. Ya, terima kasih Kang. Ya, oke. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi dari Madiun ya. Semoga tetap diberikan kesabaran, kemudahan, ya keistiqomahan yang utamanya untuk tidak kendor dalam mendekatkan diri pada Allah. Karena insya Allah rahasia Allah itu sangat luas sekali ya. Bisa jadi
nanti yang dihadirkan tidak sebagaimana yang kita bayangkan kan. Ini yang seringkali Ustaz Udin sampaikan. Jadi kita pikirannya pengennya A, tapi Allah hadirkan dalam bentuk-bentuk yang lainnya dan bisa jadi lebih dari yang kita pikirkan. Nah, ini yang juga harus menjadi mindset kita ya, sebagaimana dalam konsep trilogi Manut Quran kan kita kan luruskan perbaiki benerin niat, benerin mindset, ya, benerin actionnya. Nah, ini yang harus selalu kita jadikan sebagai perjalanan kita untuk mengikuti ilmu Manut Quran. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau sharing berikutnya? Silahkan, kami beri kesempatan. Langsung saja buka mic-nya, buka videonya. Oke. Kami beri kesempatan, masih ada waktu sekitar 9 menit waktu Indonesia bagian Barat. Yang mau sharing kami beri kesempatan. Monggo. Ya, kami tunggu. Kalau nanti memang tidak ada, akan kita cukupkan. Insya Allah tema kita pada malam hari ini halal bihalal ya. Kita ingin semuanya ikhlas, bersama-sama kita wujudkan ya mimpi kita, kebahagiaan kita melalui ilmu Manut Quran ini ya sebagai salah satu sarana yang Allah hadirkan ya dalam rangka nanti kita bisa benar-benar mewujudkan ya solusi hidup bahagia tentu dengan cara yang sudah Allah ajarkan pada diri kita. Baik, tidak ada Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Cukup ya Kang ya? Ya, insya Allah cukup. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu Ustaz-Ustadzah yang dirahmati Allah SWT. Agenda kita pada malam hari ini terkait dengan agenda halal bihalal. Sekali lagi, ini sebagai sarana kita untuk saling maafkan, saling mengikhlaskan atas apapun yang sudah kita jalankan, utamanya dalam berinteraksi di kegiatan Manut Quran ini. Ya, semoga Allah ridhoi dan tentunya yang paling utama adalah semoga ya amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin benar-benar diterima oleh Allah, ya, menjadi satu amalan yang nantinya bisa memudahkan kita untuk masuk surganya Allah, utamanya di pintu-pintu puasa ya, surga, pintu-pintu surga yang di mana pintu itu adalah pintu bagi orang-orang yang berpuasa atau ar-rayyan. Baik, untuk itu mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Dan insya Allah nanti kita berjumpa kembali di Zoom pekan berikutnya ya. Kita sudah masuk di bulan-bulan Syawal ke depan. Acara kajian online masih tetap di hari Kamis. Ya, Kamis malam Jumat. Insya Allah silakan siapkan waktunya khusus untuk agenda kajian online Manut Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara terakhir penutup, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara semuanya. Mohon maaf jika ada kekhilafan, kesalahan kami dalam membersamai selama ini dalam kajian online Al-Quran. Dan insya Allah kita bersama-sama menjadikan ilmu Manut Quran ini sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan solusi hidup bahagia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.